Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi makalah kami dengan judul Deteksi Dini Resiko Tinggi pada Kehamilan, yang disusun oleh Putri Sylvia dan saya sendiri, Rahayu Ningsih. Kehamilan adalah sejak dimulainya konsepsi sampai lahirnya janin. Lamanya hamil normal adalah 280 hari atau 40 minggu atau 9 bulan 7 hari. Kehamilan sebagai keadaan fisiologis dapat diikuti oleh proses patologis yang dapat mengancam keadaan ibu dan janin. Tenaga kesehatan haruslah dapat mengenal perubahan-perubahan yang mungkin terjadi sehingga kelainan yang ada dapat dikenal lebih dini. Misalnya, perubahan yang terjadi adalah odem pada tungkai bawah pada trimester terakhir dapat merupakan hal fisiologis pada ibu hamil. Namun, bila odem tersebut disertai dengan odem pada bagian tubuh lainnya seperti pada wajah dan juga bagian lengan, terutama bila diikuti dengan peningkatan tekanan darah, hal tersebut dapat dicurigai sebagai adanya preeklamsi atau resiko yang terjadi selama kehamilan. Kehamilan resiko tinggi atau KRT adalah keadaan yang dapat mempengaruhi keadaan optimalisasi ibu maupun janin. Pada kehamilan yang dihadapi, kehamilan resiko tinggi adalah beberapa situasi dan kondisi serta keadaan umum seseorang selama masa kehamilan persalinan nifas yang akan memberikan ancaman pada kesehatan jiwa ibu maupun janin yang ada di dalam kandungannya. Berbagai faktor yang menyebabkan adanya perempuan yang tergolong sebagai calon ibu berisiko tinggi atau menghadapi bahaya yang lebih besar pada waktu kehamilan maupun persalinan. Kondisi ini yang bisa menyebabkan janin tidak dapat tumbuh dengan sehat, bahkan dapat menimbulkan kematian pada ibu maupun pada janin. Adapun kehamilan yang memiliki resiko atau bahaya yang lebih besar pada waktu kehamilan maupun persalinan bila dibandingkan dengan ibu hamil normal yang disebut atau yang sering kita kenal sebagai kehamilan dengan resiko tinggi. Kehamilan resiko tinggi dibagi dalam 4 golongan. Yang pertama, penyakit yang menyertai kehamilan. Contohnya adalah penyakit jantung. Kedua, penyulit kehamilan. Contohnya adalah partus prematur. Yang ketiga, riwayat obstetri yang buruk. Contohnya adalah abortus habitualis. Keempat, keadaan ibu secara umum, seperti umur ibu yang terlalu muda, umur ibu yang terlalu tua, paritas, dan lain-lain. Komplikasi kehamilan resiko tinggi. Komplikasi kehamilan resiko tinggi dapat terjadi pada ibu dan bayi. Adapun komplikasi kehamilan resiko tinggi yang terjadi pada bayi antara lain, bayi lahir belum cukup bulan atau prematur, kemudian bayi lahir dengan berat badan lahir rendah atau BBLR, ketiga, janin mati dalam kandungan. Adapun komplikasi kehamilan resiko tinggi terhadap ibu adalah antara lain keguguran atau abortus, persalinan tidak lancar atau macet, perdarahan sebelum dan sesudah persalinan, ibu hamil bisa meninggal atau keracunan selama proses kehamilan. Penanganan kehamilan resiko tinggi. Penanganan terhadap pasien dengan kehamilan resiko tinggi berbeda-beda.
tergantung dari penyakit apa yang sudah diderita sebelumnya. Dan efek samping dari penyakit yang dijumpai pun berbeda. Pada saat kehamilan, tes penunjang sangat diharapkan dapat membantu perbaikan dan pengobatan atau dari pemeriksaan tambahan. Pemeriksaan antenatal yang teratur dapat mencegah terjadinya faktor resiko pada ibu hamil. Pencegahan kehamilan resiko tinggi. Pendekatan resiko pada ibu hamil merupakan strategi operasional dalam upaya pencegahan terhadap kemungkinan kesakitan atau kematian melalui peningkatan efektivitas dan efisiensi dengan memberikan pelayanan yang lebih intensif kepada resiko ibu hamil dengan cepat serta tepat, agar kegawat daruratan ibu maupun janin dapat dicegah. Prognosis untuk ibu dengan kehamilan resiko tinggi tergantung pada ringan beratnya penyakit yang dialami ibu tersebut. Dari beberapa kondisi yang tidak memungkinkan untuk seorang ibu untuk hamil, dikarenakan jika ibu tersebut hamil maka akan membawa risiko pada bayi yang ada di dalam kandungannya. Kesimpulannya, kehamilan terjadi selama 40 minggu antara waktu menstruasi terakhir dan kelahiran. Istilah medis untuk wanita hamil adalah gravida, sedangkan manusia di dalamnya disebut embrio. Seorang wanita hamil untuk pertama kalinya disebut primigravida atau gravida. Sekian presentasi dari kelompok kami, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.